Ya, ini hasilnya bun. Pertama kita buat saus kacangnya, masukkan 100 gram kacang tanah yang sudah digoreng ke dalam blender. Kemudian kita tambahkan 3 siung bawang putih yang sudah dibersihkan, 5 buah cabai rawit atau bisa juga diganti cabai merah keriting, dan 200 ml air. Nah, semua bahan sudah masuk ke blender. Ini bisa kita blender hingga halus, atau kalau mau teksturnya lebih kasar juga boleh ya bun. Lalu bisa kita tuang ke dalam teflon yang sudah berisi minyak goreng. Kemudian ada sisa bumbu yang di blendernya, kita beri sedikit air supaya tidak mubazir. Kemudian ini kita tumis sampai harum ya bun. Untuk menumisnya di sini aku menggunakan api sedang, jangan terlalu besar ya bun. Kemudian kita tambahkan bumbu, ada setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh garam, 1 sendok teh gula pasir, dan 1 sendok makan kecap manis. Ini bumbu sementara yang aku masukkan ya bun, jadi nanti kalau ada bumbu yang kurang bisa ditambahkan. Kemudian kita aduk kembali hingga tercampur rata, dan ini menurutku sudah matang. Karena warnanya kurang pekat, aku tambahkan 2 sendok makan kecap manis. Dan di sini kalau sudah matang bisa kalian tes rasa ya bun, kalau ada rasa yang kurang bisa ditambahkan lagi. Menurutku ini rasanya masih kurang manis, tapi untuk bumbu lainnya sudah pas. Jadi di sini aku tambahkan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Dan ini saus kacangnya sudah siap kita sajikan. Kita sisihkan terlebih dahulu dan biarkan hingga dingin ya bun. Kemudian kita ke tahap selanjutnya. Siapkan wadah yang cukup besar, masukkan 1 butir putih telur, tambahkan 2 batang daun bawang yang sudah diiris kecil-kecil. Tambahkan 5 siung bawang putih yang sudah dihaluskan. Tambahkan 3 sendok makan saus tiram. Ini jangan sampai di skip, ini yang bikin nanti tambah nikmat. Kemudian kita tambahkan bumbu, ada 2 sendok teh kaldu bubuk, 1 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh garam, dan setengah sendok teh lada bubuk. Lanjut, ini semua bahannya bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata. Di sini aku mengaduknya menggunakan spatula. Dan ini sudah tercampur rata. Lalu kita tambahkan 100 gram tepung tapioka, atau bisa juga diganti menggunakan tepung sagu, jadi opsional aja. Ini bisa kita aduk kembali hingga tercampur rata, dan kalau adonannya mulai berat seperti ini nggak apa-apa ya bun. Dan kalau sudah tercampur rata, ini kita sisihkan dulu. Kemudian kita buat biangnya, masukkan 150 gram tepung tapioka ke dalam teflon, dan tambahkan 50 gram tepung beras. Terakhir kita tambahkan 500 ml air. Kemudian bisa kita aduk hingga tercampur rata, dan kita masak menggunakan api sedang cenderung kecil supaya tidak mudah gosong, sampai nanti teksturnya menjadi kental seperti ini ya bun. Dan menurutku ini bahan biangnya sudah pas, sudah matang. Kemudian bisa langsung kita tuang atau kita masukkan ke dalam wadah yang sudah berisi bumbu yang sudah dibuat di awal tadi ya bun. Dan jangan sampai bahan biangnya itu ada yang tersisa. Kita masukkan semuanya supaya tidak mubazir. Biangnya sudah masuk, kemudian ini kita aduk kembali hingga tercampur rata. Karena spatula aku agak melewet gitu, kurang kokoh, jadi di sini aku mengaduknya menggunakan sendok kayu. Pokoknya ini untuk mengaduknya pastikan menggunakan alat yang kokoh ya bun, supaya mudah tercampurnya. Dan ini menurutku sudah tercampur rata. Untuk bahan isian bata kerdosnya sudah siap kita gunakan. Selanjutnya di sini aku siapkan kulit pangsit. Aku gunakan secukupnya terlebih dahulu ya bun, karena nggak tahu nanti kita pakai berapa lembar kulit pangsit. Lalu kita ambil sedikit adonan. Di sini aku ada 2 tips untuk membentuknya. Pertama, di sini aku ambil sedikit adonan dan aku peperkan ke setiap sisi kulit pangsitnya seperti ini. Kemudian bisa kita bentuk. Untuk membentuknya sesuai selera aja. Di sini aku bentuk segi 4 ya bun. Nah, hasilnya kayak gini kita sisihkan. Dan yang kedua, ini aku ambil sedikit adonan dan aku letakkan di bagian tengahnya saja. Kalau yang di awal tadi kan dipeperkan atau diratakan setiap sisinya. Kalau di sini aku cuma letakkan di bagian tengah. Untuk bentuknya bisa kalian sesuaikan saja sih, sesuai selera masing-masing, atau dibentuk asal aja juga nggak apa-apa banget.
Menurutku lebih mudah kalau adonannya kita letakkan di bagian tengahnya saja ya bun. Dan untuk isiannya sengaja aku nggak terlalu banyak, nanti tergantung dengan harga jualnya juga. Kalau mau dijual di harga 1000-an, menurutku ini untuk isiannya sudah pas sih bun. Kita lakukan seterusnya sampai semuanya selesai kita bentuk. Dan dari satu resep ini aku nanti hasilkan banyak banget. Kalau nggak salah aku hasilkan 36 pieces. Kalau sudah bisa langsung kita goreng di minyak yang sudah panas. Lebih baik lagi kalau kita menggorengnya menggunakan minyak yang cukup banyak. Jadi nanti batagornya itu tenggelam dan itu tidak merubah bentuk ya bun. Kalau minyaknya kayak gini agak merubah bentuk. Jadi kayak nggak bentuk segi empat lagi, agak meleyot gitu. Cuma nggak apa-apa banget. Kalau bagian bawahnya sudah kokoh, bisa kita balik aja seperti ini. Untuk menggorengnya juga jangan menggunakan api sedang ataupun api besar, takutnya nanti mudah gosong tapi bagian dalamnya belum matang. Cukup goreng menggunakan api sedang cenderung kecil supaya nanti matangnya merata sampai dalam. Nah, kalau sudah berubah warna kecoklatan seperti ini, tandanya sudah matang, bisa langsung kita angkat dan kita tiriskan. Lakukan sampai semuanya selesai kita goreng. Dan ini dia batagor toastnya sudah matang ya bun. Ini hasilnya banyak banget. Kalau nggak salah hasilnya ada 36 pieces, tapi sudah banyak yang dimakan ya bun. Maklum di rumahku banyak bocil. Dan jangan lupakan saus kacang yang sudah kita buat di awal tadi. Menurutku kalau tanpa saus kacang rasanya kurang enak ya bun. Dan di sini untuk penyajiannya mudah banget kok. Kita siapkan wadah. Dan untuk batagornya lebih baik kalau dipotong-potong ala penjual gitu. Dan batagor ini bisa banget kalian jual di harga mulai 1000-an aja, sudah menguntungkan ya bun. Atau jual di harga 2000 per pieces juga bisa. Jadi nanti disesuaikan lagi dengan bahan baku yang digunakan beserta modalnya, karena setiap daerah harga bahan bakunya itu berbeda ya bun. Kemudian bisa kita siram menggunakan saus kacang di atasnya seperti ini. Dan kalau kalian ada saus sambal itu bisa ditambahkan lagi. Untuk lebih enaknya lagi di sini aku tambahkan perasan jeruk limau. Ini opsional aja supaya nanti tuh rasanya tuh seger gitu bun. Dan sekarang saatnya kita akan cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget. Tekstur luarnya itu garing banget, dalamnya super lembut. Untuk rasa saus kacangnya manis, gurih, dan ini nikmat banget. Ditambah dengan jeruk limonya yang bikin tambah segar. Kalian wajib coba sih cemilan satu ini, bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan anak-anak di rumah. Selamat mencoba ya, sampai jumpa di video selanjutnya.